Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru lagi terkait P3K Guru di tahun 2022. It's okay, kita lupakan dulu dan tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui semua terkait P1 yang belum mendapatkan penempatan ya, kejelasan nasibnya bagaimana. Nah, di sini kita menatap ke depan terlebih dahulu sambil kita berharap mudah-mudahan ada kebijakan atau ada keajaiban bagi guru lulus PG P1 tanpa formasi ya dari pemerintah. Nantinya kita masih menunggu-nunggu ya, karena ini masih bulan November, masih ada waktu ya. Semoga saja ada perbaikan sehingga nantinya 193.954 bisa terakomodir semua atau minimal terserap ya untuk menjadi ASN P3K. Tapi di sini tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sedang menuju ke dalam seleksi observasi ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Nah, judul video kita pada hari ini cukup menarik ya, yaitu siap-siap mulai 27 November peluang lolos ASN kategori pelamar P1 turun status, kemudian P2 murni dan P3 murni tentunya diseleksi observasi. Jadi kita masuk untuk peluang terbaik P2, P3 untuk lolos menjadi ASN P3K setelah pengumuman penempatan untuk pelamar prioritas 1. Tapi P2 dan P3 jangan senang dulu ya Bapak Ibu ya, karena masih ada pelamar P1 yang akan turun status, yang tentunya akan bergabung dengan P2 dan P3 untuk bersaing memperebutkan potensi 11.349 formasi melalui seleksi observasi. Seperti itu ya. Sebagaimana diketahui ya, pernah dikatakan oleh Prof Nunuk bahwa ketika P1 turun prioritas berarti ada sekitar 11.000 yang berpotensi diisi dengan catatan ikut di seleksi observasi. Tentunya Bapak Ibu harus ketahui bahwasannya P1 yang turun status, mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, itu harus bersaing nantinya dengan P2 dan P3 juga di seleksi observasi. Tetapi kira-kira bagaimana peluangnya, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi Bapak Ibu perlu pahami ya bahwasanya Pak Suharmen ya selaku salah satu pejabat di BKN mengatakan bahwasanya tanggal 13 November semua pelamar itu segera menyelesaikan proses pendaftaran resum ya. Jika tidak sampai final, maka mereka otomatis dinilai mengundurkan diri. Jadi pendaftaran harus sampai final atau resum ya. Kalau enggak ya dibaca oleh sistem mengundurkan diri. Nah, seperti itu ya. Nah, ini terlepas dari P1 yang belum mendapatkan penempatan atau tidak bisa resum. Di sini kita lihat bagi pelamar P1 yang turun status, kemudian ketika turun status tersedia formasi yang bisa dilamar dengan mapel jabatan lain yang disesuaikan dengan linearitas ijazah, baik itu P2 atau P3. Kalau seperti itu berarti Bapak Ibu bisa lanjut untuk melakukan resum dan siap-siap tanggal 27 November Bapak Ibu akan mengikuti yang namanya seleksi observasi. Nah, jadi untuk seleksi observasi itu mulai tanggal 27 November Bapak Ibu ya, sebagaimana jadwal yang kita sudah lihat, jadwal resmi dari BKN bahwa setelah clear semua seleksi administrasi mulai tanggal 16 sampai tanggal 26 November, nanti di tanggal 27 November sampai dengan tanggal 3 Desember itu akan berlangsung seleksi observasi yang dilakukan oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, guru senior, kemudian BKPSDM dan Dinas Pendidikan untuk pelamar P1 turun prioritas dan juga untuk P2 murni dan P3 murni. Nah, apakah P1 yang turun status mempunyai peluang untuk menjadi ASN melalui jalur observasi? Jawabannya iya. Kenapa? Karena Kemendikbud ya sudah memberikan
pemaparannya terkait dengan hal itu. Di sini kita bisa lihat ketika Bapak Ibu turun prioritas, maka Bapak Ibu akan memilih mapel jabatan lain yang linier dengan ijazah Bapak Ibu. Misalkan guru IPA kemudian ikut jalur observasi memilih guru sekolah dasar. Itu linier Bapak Ibu ya. Nah, potensi atau peluang lolos ya, sebagaimana di judul di thumbnail tadi, peluang lolos ASN kategori pelamar P1 turun status di seleksi P3K guru melalui jalur observasi. Di sini kita bisa langsung melihat Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan bahwasanya di sini dikatakan ya, kita tandai saja dulu, admin menulis-nulis lagi ya, pakai Epic Pen ya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan P1 yang tidak dapat ditempatkan itu diberikan kesempatan untuk memilih formasi yang masih kosong dengan menggunakan mata pelajaran jabatan lainnya. Kemudian nantinya peta linearitas berlaku. Jika P1 melakukan hal tersebut, maka nantinya mengikuti seleksi observasi dan verifikasi bersama kelompok P2. Berarti otomatis P1 akan bersaing dengan P2 dan P3. Tetapi catatannya di sini P1 akan tetap diprioritaskan. Jadi secara otomatis pelamar P1 yang turun status dan bersaing di seleksi observasi dengan P2 atau P3, Bapak Ibu P1 yang turun status itu tetap diprioritaskan. Nah, potensi untuk mendapatkan formasi ketika Bapak Ibu turun status dari 55.000 itu berpotensi mendapatkan formasi sebanyak 11.349. Itu apabila pelamar P1 yang mendapatkan notifikasi turun status ikut ke dalam proses turun status tersebut. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan mengerti. Nah, terkait dengan hal itu, di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa nantinya mekanisme seleksi kesesuaian yang akan diikuti oleh THK2 dan guru honorer negeri masa kerja minimal 3 tahun dan juga akan diikuti oleh pelamar P1 yang turun status, itu akan ada beberapa penilaian Bapak Ibu ya. Penilaian yang pertama adalah menilai kualifikasi akademik Bapak Ibu. Kualifikasi akademik yang dinilai yang pertama itu adalah kualifikasi akademik sarjana S1, diploma 4 dan kesesuaian sertifikat pendidik Bapak Ibu. Kemudian penilaian kedua adalah kompetensi teknis yang mana meliputi profesional, pedagogik, sosial dan kepribadian. Kemudian kinerja, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja dan kerjasama. Kemudian pemeriksa latar belakang ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya, dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan BKPSDM. Adapun dilihat adalah terkait background check atau latar belakang Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, psikotoprika dan zat adiktif lainnya, dan intoleransi. Nantinya juga akan ada seleksi wawancara, itu tetap mempertimbangkan integritas dan moralitas. Nah, inilah penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas dan guru senior serta dari pihak BKPSDM dan tentunya dari Dinas Pendidikan. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini Bapak Ibu perhatikan ya. Nantinya itu tidak akan ada istilah geser menggeser Bapak Ibu ya di seleksi observasi, tapi nantinya di seleksi observasi juga akan berlaku nilai tertinggi dan akan berlaku juga yang namanya perpindahan formasi. Jadi P1 ketika ikut turun status dan bisa melanjutkan resum setelah melakukan proses pemilihan mapel jabatan fungsional lainnya disesuaikan dengan nilai ijazah, maka Bapak Ibu berpotensi lolos menjadi ASN melalui seleksi observasi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan akan ada 3 poin utama yang akan dinilai di seleksi observasi. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian kompetensi dan kinerja ya. Yang mana untuk latar belakang itu akan diperiksa oleh BKPSDM dengan Dinas Pendidikan. Sedangkan kompetensi 40% itu akan dinilai oleh kepala sekolah, guru senior dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Kinerja tim penilaian juga adalah kepala sekolah, guru senior dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Nantinya
sistem penilaiannya itu akan menggunakan sistem online, yang mana setiap tim penilai akan memiliki akun penilaian yang nantinya terkoneksi dengan akun SSCASN pelamar P1 turun prioritas, kemudian P2, dan tentunya juga adalah pelamar prioritas 3. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Tetapi Bapak Ibu bisa ikut seleksi observasi apabila nama Bapak Ibu itu muncul di sini ya, muncul di sini Bapak Ibu ya. Kita cek dulu. Ya, muncul di sini. Kita ketikkan dulu SSCASN. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya. Nantinya di sini akan ada login juga Bapak Ibu ya. Login untuk penilaian. Jadi ada link resmi yang nantinya dipergunakan untuk melakukan proses penilaian untuk peserta seleksi observasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.